kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Halo semuanya. Siapa yang tidak mengenal judo? Sebagai salah satu cabang bela diri, judo sudah sangat familiar dan sering kita dengar kiprahnya, baik di level nasional maupun internasional. Namun bagaimana sejarah dan perkembangannya? Nah, di video kali ini, OS TV akan membahas sejarah bela diri judo dan perkembangannya. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel OS TV. Judo adalah seni bela diri yang lahir di Jepang dan sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai olahraga yang termasuk dalam Olimpiade. Judo didirikan pada tahun 1882 dengan menggabungkan jujitsu, suatu bentuk gulat, dengan disiplin mental. Di tahun 1882, seorang pria bernama Jigoro Kano, seorang guru pendidikan jasmani saat itu, menciptakan seni bela diri yaitu judo. Ini menciptakan seni bela diri yang lengkap yang tidak hanya bergantung pada kekuatan. Diceritakan bahwa Kano unggul dalam tugas sekolah, tetapi memiliki kompleksitas inferioritas tentang fisiknya yang kecil. Jadi dia menjadi murid Yanosuke Fukuda, seorang master dari sekolah Jujitsu Tenjin Shinryu, ketika dia berumur 17 dan bekerja untuk menjadi lebih kuat. Pada Mei 1882, ketika dia baru berusia 21 tahun, dia mengambil hal-hal terbaik tentang setiap gaya Jujitsu dan menciptakan sekolah baru. Ini adalah kelahiran judo modern. Dengan bergabungnya seni rupa terbaik, dia menciptakan judo sebagai satu seni tunggal. Dan untuk menghindari kurangnya kekuatan atau ketergantungan padanya, dia menyesuaikan dan menciptakan teknik untuk menggunakan sistem atau leverage sehingga perpindahan berat dibantu dalam eksekusi gerakan ini. Dan dari situlah ia memutuskan untuk menetapkan norma sehingga pembelajarannya akan lebih mudah dan jika bisa menyebar dengan lebih baik pula. Kano pergi ke Eropa pada tahun 1889 untuk memperkenalkan judo di luar Jepang. Sebuah episode terkenal terjadi di atas kapal selama pelayarannya. Ketika seorang asing mengolok-ngolok Kano, ia melempar pria itu tetapi meletakkan tangannya di bawah kepala pria itu untuk mencegahnya terluka. Salah satu perbedaan terbesar dari seni bela diri ini adalah bahwa tidak hanya berfokus pada kemenangan, tetapi juga pada pembelajaran dan latihan sebagai pribadi, baik secara fisik maupun mental, memberikan cita-cita lain untuk bertempur. Semua ini akhirnya direalisasikan saat Jigoro Kano membuka sekolah judo pertamanya, bernama Kodokan. Karakteristik judo yang paling menonjol adalah elemen kompetitifnya, di mana tujuannya adalah melempar atau menjatuhkan lawan ke tanah, melumpuhkan atau menundukkan lawan dengan pin, atau memaksa lawan untuk menyerah. Judo juga melahirkan sejumlah seni bela diri turunan di seluruh dunia, seperti Jiu-Jitsu Brasil, Krav Maga, dan Sambo. Istilah judo terdiri dari dua kata Jepang, ju yang berarti lembut dan do yang berarti jalan. Judo, oleh karena itu secara harfiah berarti jalan kelemah lembutan. Para kontestan dalam pertandingan judo disebut judoka. Para judoka mengenakan seragam yang dikenal sebagai gi, yang berupa jaket longgar dengan celana, dan juga memakai sabuk.
Pertandingan judo berlangsung di atas tikar yang disebut tatami. Bagian luar tatami luasnya sekitar 14 meter persegi. Di dalamnya ada area yang lebih kecil, yaitu sekitar 10 meter persegi, dan di mana pertandingan sebenarnya diadakan. Kontes judo dimulai dengan kedua judoka saling membungkuk. Wasit kemudian memberi sinyal dimulainya pertandingan. Jigono Kano selalu mempertahankan sudut pandang global, melayani sebagai anggota Komite Olimpiade Internasional, dan bekerja tanpa lelah untuk menyebarkan judo ke seluruh dunia. Mimpi Kano menjadi kenyataan di Olimpiade Tokyo pada tahun 1964, di mana judo pria diakui sebagai acara Olimpiade resmi. Medali diberikan kepada pesaing di berbagai divisi berat, dan pesaing Jepang menyapu semua emas kecuali divisi terbuka, di mana juara non-Jepang dinobatkan. Itu adalah tanda bahwa judo sudah mengakar di negara-negara di luar Jepang. Judo wanita diperkenalkan sebagai acara demonstrasi di Olimpiade Seoul 1982 dan ditambahkan ke program resmi di Olimpiade Barcelona pada 1992. Saat ini sekitar 184 negara dan wilayah adalah anggota Federasi Judo Internasional. Olahraga ini sangat populer di Eropa. Faktanya, lebih banyak orang di Perancis yang berlatih judo daripada di Jepang. Jepang terus mempromosikan judo di negara-negara lain, seperti dengan mengirim instruktur ke daerah di mana judo tidak begitu terkenal, seperti Afrika dan Oseania, dengan cara menyumbangkan seragam judo bekas. Sejarah judo Indonesia. Judo masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Saat itu tentara Jepang melakukan latihan judo di dalam asrama militer. Dengan adanya kontak sosial dengan penduduk Indonesia, maka terdapat penduduk Indonesia yang ikut berlatih, akan tetapi dibatasi karena bisa jadi menjadi bahaya bagi tentara Jepang itu sendiri. Pada tahun 1949 terjadi perkembangan dengan dibentuknya perkumpulan judo pertama, yang bernama Jigoro Kano Kawai, yang diketuai oleh seorang Belanda bernama J.D. Schilder di kota Jakarta. Pada tahun 1950-an, di berbagai daerah mulai terbentuk perkumpulan judo. 1. Perkumpulan judo di Medan yang dipimpin oleh Moriwa Wada, dengan nama perkumpulan Jigoro Kano Kawai Medan. 2. Perkumpulan judo yang diberi nama Judo Institut Bandung, JIB, oleh Letkol Abbas Soryodinata, Letkol D. Pudarto, Maya Uluk Wartadireja, Pou Texiang, dengan pelatih Tok Supriyadi. Baru pada tanggal 25 Desember 1955 dibentuk induk organisasi yang bernama Persatuan Judo Seluruh Indonesia, PJSI, yang bertugas menaungi judo Indonesia secara tingkat nasional maupun internasional. Nah, itu tadi sejarah bela diri judo dan perkembangannya. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.